1 Agustus 2025, mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong mendapat abolisi dari Presiden Prabowo. Thomas pun keluar dari penjara Cipinang dan mengucapkan terima kasih kepada Presiden karena tak hanya membebaskannya secara fisik, tapi juga memulihkan nama baik dan kehormatannya. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, bersama atas pemberian abolisi, serta kepada pimpinan serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat atas pertimbangan dan persetujuannya. Keputusan ini bukan hanya membebaskan saya secara fisik, tetapi juga memulihkan nama baik saya dan kehormatan saya sebagai seorang warga negara. Thomas Lembong menjadi tersangka penyalahgunaan wewenang saat menjabat sebagai Menteri Perdagangan. Kejaksaan Agung menyebut Thomas memberikan persetujuan impor gula kristal mentah kepada pihak swasta untuk diolah menjadi gula kristal putih. Thomas divonis 4 tahun 6 bulan penjara pada 18 Juli lalu. Tapi pemberian abolisi justru membuka babak baru. Thomas melalui kuasa hukumnya melaporkan 3 hakim yang menangani kasusnya di persidangan ke Badan Pengawas Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial. Thomas menduga ada pelanggaran etik yang dilakukan ketiganya. Seluruh majelis hakim yang memutus perkara Pak Tom ini karena tidak ada dissenting di situ adalah kita laporkan semuanya tentu. Namun yang menjadi catatan adalah ada salah satu hakim anggota ya yang menurut kami selama proses persidangan itu tidak mengedepankan presumption of innocent ya. Dia tidak mengedepankan asas itu tapi mengedepankan asas presumption of guilty. Jadi Pak Tom ini seolah-olah memang orang yang udah bersalah, tinggal dicari aja alat buktinya. Padahal tidak boleh seperti itu proses peradilan. Laporan ini pun direspon Mahkamah Agung. Ketua Mahkamah Agung Sunarto disebut tengah mempelajari laporan Thomas Lembong. Setelahnya akan diputuskan soal pemeriksaan hakim. Jika terbukti ada pelanggaran, sanksi akan dijatuhkan. Dan secepatnya ya akan ditindaklanjuti. Makanya di sini tadi kan saya sebutkan, Ketua Mahkamah Agung secepatnya akan mempelajari dan menindaklanjuti, kan seperti itu. Apakah perlu klarifikasi atau tidak? Ya kan seperti itu. Artinya kan pasti ditindaki, pasti itu namanya laporan akan klarifikasi, akan dipanggil, ya seperti itu pasti. Kalau apakah yang bersangkutan akan dipanggil, ya jelas kan mau diklarifikasi, pasti ya ditanya. Tentunya kan juga ada rekaman-rekaman waktu sidang itu ya, ada rekaman. Kemudian ya pasti diklarifikasi. Tak hanya pelaporan hakim, pemberian abolisi kepada Thomas Lembong juga berbuntut persoalan lain. 9 importir swasta terdakwa kasus korupsi impor gula yang menjerat Thomas Lembong mengajukan permohonan penghentian semua proses hukum. Surat dakwaan terhadap 9 importir swasta ini ditarik, dicabut dari Pengadilan Tipikor PN Jakarta Pusat, atau hakim karena jabatannya menghentikan perkara dan mencoret perkara dari daftar buku perkara. Itu permohonannya. Pres tentang abolisi Tom Lembong jelas-jelas disebutkan menghentikan semua proses hukum dan akibat hukumnya. Ingat itu, proses hukum apa? Ya kasus gula. Lalu, apakah sederet kasus yang menjadi buntut pemberian abolisi kepada Thomas Lembong akan mendapatkan keadilannya juga? Tim Liputan Kompas TV. 1 Agustus 2025, mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong mendapat abolisi dari Presiden Prabowo. Tapi pemberian abolisi justru membuka babak baru. Thomas melalui kuasa hukumnya melaporkan 3 hakim yang menangani kasusnya ke Badan Pengawas Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial. Kita akan bahas soal pelaporan hakim ini bersama sejumlah narasumber. Ada kuasa hukum Thomas Lembong, Zaid Musafi. Selamat pagi Mas Zaid. Selamat pagi. Terima kasih Kompas TV. Terima kasih sudah bergabung di dialog pada hari ini. Dan Hakim Agung periode 2011-2018, Gayus Lumbun. Prof, selamat pagi Prof. Selamat pagi, Mas Mario. Terima kasih juga Prof sudah bergabung di dialog pada pagi hari ini. Terima kasih Bapak-Bapak. Ya, sama-sama. Saya ke Mas Zaid terlebih dahulu. Mas Zaid, apa alasan dari Anda dan juga
Tom Lembong untuk melaporkan 3 hakim yang memvonis putusan perkara kemarin ke Mahkamah Agung dan juga KAI. Apa alasan dan poin-poin pentingnya seperti apa? Ya, jadi gini, yang pertama, Pak Tom ini pada saat kasusnya berjalan dan disidangkan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, dia merasa mendapat dukungan dan support dari masyarakat. Support itu berbuah pada dibebaskannya dia melalui abolisi pada 1 Agustus kemarin. Nah, dari situ dia merasakan bagaimana proses penegakan hukum yang tidak benar dan tidak adil ini yang menimpa dirinya ini harus diperbaiki. Ini tidak boleh. Siapapun pasti tidak ingin ditom lembongkan gitu ya. Kalau bahasanya Pak Tom Lembong itu, untuk itu evaluasi terhadap proses penegakan hukum selama proses kasus dia berjalan itu harus dia lakukan. Yang pertama salah satunya adalah dugaan atas tindakan hakim yang tidak menjunjung tinggi asas presumption of innocent, melainkan mengedepankan asas presumption of guilty. Presumption innocent ini adalah asas praduga tidak bersalah. Dia tidak boleh, dia harusnya diperlakukan sebagai orang tidak bersalah, ya kan? Karena proses peradilan itu harus mencari kebenaran, bukan mencari-cari kesalahan. Kebenarannya itu seperti apa? Nah, ini faktanya. Nanti kita akan buka pada saat audiensi dengan Komisi Yudisial dan saat audiensi dengan Mahkamah Agung nanti, video itu akan kami tampilkan. Sudah kami tegaskan dari awal. Seluruh proses persidangan Tom Lembong ini kita rekam. Seluruh proses persidangan Tom Lembong ini transkripnya kita sebarkan luas kepada seluruh masyarakat. Jadi hati-hati dalam memproses sebuah perkara. Ini untuk apa? Ini bukan untuk balas dendam. Ini untuk evaluasi agar tidak ada lagi hakim bertindak sedemikian. Mas Zaid, Anda mau bilang bahwa untuk seluruh hakim. Anda mau bilang bahwa hakim selalu menduga bahwa Tom Lembong bersalah dalam kasus ini, seperti yang Anda bilang tadi. Betul, ini bukan menduga. Ya, dia tidak memperlakukan Pak Tom Lembong dengan mengedepankan asas praduga tak bersalah, tapi mengedepankan asas praduga bersalah atau presumption of guilty. Jadi seolah-olah Pak Tom ini diperlakukan orang yang sudah bersalah, proses persidangan adalah mencari alat buktinya. Padahal tidak demikian. Hukum acara pidana itu dibuat untuk menahan atau mengatur agar tidak terjadi kesewenang-wenangan dalam proses pelaksanaan hukum pidana itu sendiri. Untuk itu kita akan melaporkan ini baik ke Komisi Yudisial, ke Mahkamah Agung, dan jangan lupa kami juga melaporkan auditor BPKP yang telah secara serampangan melakukan auditnya. Itu akan kita laporkan. Saya tambahkan sedikit. Pak Tom Lembong itu basicnya adalah perbankan ya. Dia orang banker dan dia sangat teliti sekali soal audit ya. Jadi akan kita bongkar habis-habisan di ombudsman nanti terkait audit BPKP ini. Itu juga menjadi salah satu laporan ya, audit BPKP itu. Betul. Mas Zaid, sebelum saya ke Prof. Gayus, apa sebenarnya ingin dibuktikan dari laporan ini? Apakah ingin memperlihatkan bahwa vonis ini bersalah atau sebenarnya ingin mengatakan bahwa Tom Lembong tidak bersalah sebenarnya, atau Tom Lembong sudah mengikuti proses ini secara benar sebenarnya? Apa yang sebenarnya mau ditunjukkan dari laporan ke MA ini? Begini, bersalah atau tidak bersalah itu ranahnya pada pokok perkara. Artinya kalau pada tingkat pertama kita tidak setuju, dia dinyatakan bersalah, maka kita harus banding, ya. Tapi dari proses ini kita harus ingat ada rasa keadilan masyarakat. Hakim memang punya hak untuk memutus, tapi masyarakat punya dong rasa keadilan, dan Tom Lembong pun berhak atas rasa keadilan itu. Kenapa putusan ini tidak didasarkan kepada suatu fakta-fakta yang memang seharusnya jadi pertimbangan hakim? Contoh simpel, kenapa pada saat keterangan dari Inkopkar ataupun Inkopol itu menyatakan bahwasanya ini adalah perintah presiden, tidak ditindaklanjuti dengan mengklarifikasi ini kepada presiden dari proses penyidikan bahkan pada saat pemeriksaan di pengadilan. Bahkan ahli dari jaksa penuntut umum, ini ahli dari jaksa penuntut umum menyatakan harus didengarkan keterangan dari presiden pada saat itu. Apakah betul perintah itu terbit gitu kan? Yang kedua, pada saat diperiksanya Direktur Utama itu Ibu Dayu Padmarengganis, itu diperiksa sebagai saksi pada saat itu. Itu langsung disimpulkan bahwa seolah-olah terjadinya importasi gula, penunjukan perusahaan swasta dan distributor gula itu adalah rekayasa seorang Tom Lembong. Loh, ini hakim nggak boleh dong berstatement kayak gini di sidang.
Ya kan, ini yang tidak boleh dirasakan oleh masyarakat lain, yang itu yang menjadi goals Pak Tongren. Dia ingin mengambil peran dalam perbaikan proses hukum ini, dan seluruh hakim ke depannya di Indonesia, tolong belajar dari kasus ini. Jangan memperlakukan orang semena-mena di ruang sidang. Oke, saya ke Prof. Gayus. Prof. Gayus, bagaimana Anda melihat bahwa setelah mendapatkan abolisi, pihak Tom Lembong akhirnya melaporkan 3 hakim yang memvonis perkara tersebut. Dari tanggapan Anda sendiri seperti apa? Dalam konteks perilaku hakim tentunya itu dibolehkan ya. Jadi artinya karena status posisi yang diturunkan oleh Presiden dengan abolisinya, artinya menghentikan semua proses hukum, tidak boleh lagi menyangkut apa-apa yang berkaitan dengan hukum yang diproses. Jadi kalau di luar itu etika ya, perilaku hakim, kemudian hal menyangkut hakim tidak profesional, itu dibolehkan untuk dipersoalkan. Jadi itu bisa nanti dibentuk seperti keterangan Mahkamah Agung. Silakan memberikan hal-hal yang berkaitan dengan perilaku hakim. Ya, 3 orang itu dipersoalkan, ya itu memang hak dan dibolehkan untuk menilai tentang itu. Oke, Prof, berarti soal etika saja, bukan soal putusan, bukan soal hal-hal materi sidang, bukan ya? Tentu, karena abolisi kan bersifat menghentikan proses hukum, keadilan itu dihentikan, itu sudah tidak boleh lagi dilakukan atau tidak. Kalau diterima abolisi ini maka tidak boleh melakukan. Tetapi kalau memang mengarah kepada pokok perkara atau keadilan yang ada, itu bukan di sini tempatnya, bukan di pengaduan ini. Oke, Prof, bagaimana sebenarnya kita menjelaskan proses jika pada akhirnya ada masukan laporan seperti ini ke MA ataupun KY terkait dengan kode etik ini? Akan diterima seperti apa prosesnya oleh MA? Saya pernah menjadi hakim MKH ya, Majelis Hakim Kehormatan Hakim, itu memang memproses hal seperti ini. Hal ini juga yang terberat adalah memberhentikan hakim, tetapi sama sekali tidak menyangkut apa yang dia putuskan sebagai keadilan yang dilakukan di pengadilan, tapi perilaku yang melanggar kode etik, mengabaikan prosedur hukum, itu yang akan diproses. Oke, bagaimana caranya kita membuktikan bahwa karena ini terkait dengan kode etik, ada mungkin saja seperti yang dituduhkan oleh kuasa hukum Tom Lembong bahwa ada pelanggaran kode etik yang terjadi. Apakah mungkin 3 hakim yang dilaporkan ini dipanggil untuk diperiksa atau diwawancara atau diinvestigasi ulang, atau bagaimana sebenarnya proses pencarian kebenarannya? Iya, dipanggil ketiganya. Ya. Kemudian biasanya kalau bukan KPN-nya pun diminta untuk berketerangan terhadap perkara ini sehingga berkembang di masyarakat dengan luas dan mengganggu pencitraan pada pengadilan dan hakim. Ini tentu perlu ditegakkan kehormatan hakim, profesionalnya hakim di pengadilan. Kalau dia dinyatakan bersalah, ada 3 tingkatan: teguran ringan, kemudian ada penurunan pangkat hakim, dan seterusnya sampai dengan maksimal atau pemberhentian sebagai hakim. Oke, berarti sanksi pada akhirnya jika memang apa yang dituduhkan ini benar, paling berat itu tadi pemberhentian ya, Prof, bukan dalam arti bahwa itu paling berat. Oke, bukan berarti bahwa terkait dengan materi sidang ataupun vonisnya, tidak ya? Tidak sama sekali, karena kita tidak menyentuh itu, apalagi itu sudah dihentikan ya. Kalaupun bukan soal pengendalian abolisi, juga kalau menyentuh hal-hal keadilan diputuskan, itu bukan wilayah dari Majelis Kehormatan Hakim. Oke, kalau dalam kasus Tom Lembong ini, Prof, kalau memang terbukti melanggar kode etik, apa sebenarnya sanksi yang mungkin saja bisa diberikan? Ya tergantung efeknya, ya. Tergantung akibat yang ditimbulkan. Tapi ini memang cukup berat karena publik bergolak, dan tentunya ini menyangkut satu perilaku hakim yang perlu diperiksa memang. Oke, kalau secara umum, Prof, melihat persidangan kemarin sehingga sampai saat ini yang dilakukan oleh Tom Lembong, menurut Anda apakah betul dari pengamatan Anda, Prof, sebagai mantan hakim, apakah memang ada analisis pelanggaran kode etik di situ? Kalau seorang presiden sudah menghentikan sebuah proses hukum, artinya itu ada sesuatu yang berdampak kepada masyarakat. Dalam hal ini paling tidak keterangan menteri yang lalu mengatakan untuk stabilitas
untuk melakukan konsiliasi pada masyarakat. Jadi ini memang satu hal yang perlu mendapat perhatian tentang apa yang telah dilakukan secara perorangan hakim itu sebagai perilaku. Apakah hakim dinilai tidak profesional? Itu saja pokoknya. Oke, Prof. Jalan tugasnya sebagai hakim. Oke, dampaknya ke masyarakat ini apakah karena Thomas Lembongnya ataukah karena hakimnya sebenarnya? Pertanyaan. Bisa dibaca dua arah. Dicuatkan ini Presiden memberikan ancaman atau peringatan kepada pengadilan agar hakim-hakim lebih tertib. Tapi pendapat yang lain kan juga kepada masyarakat, seolah-olah dihentikan karena masyarakat jangan ikut-ikutan rame-rame kemudian setiap hari membahas sehingga terjadi instabilitas nasional juga. Jadi ini memang dua sisi, dua mata pedang ini sebenarnya. Oke, Prof, saya ke Mas Said. Mas Said, bagaimana Anda melihat bahwa ya tadi seperti yang disampaikan oleh Prof Gayus, dalam kode etik ini ada sanksi-sanksi yang memang diberikan, tingkatan sanksinya yang paling tinggi adalah pemberhentian itu. Apakah memang pada akhirnya memang kalau memang terbukti kode etik ini dilanggar oleh hakim yang memvonis itu, dari kuasa hukum Tom Lembong berharap ya ada tindakan tegas juga kepada hakim ini. Menurut Anda seperti itu? Ya, itu hanya bagian kecil dari tujuan kami. Karena tujuan Pak Tom itu ini bagian bukan kecil ya, Mas ya? Iya, itu bagian kecil aja. Karena tujuan Pak Tom ini dan kita tim hukum ini adalah agar ada evaluasi, agar ada kritik, agar ada perbaikan. Jangan sampai ada lagi pengadilan atau hakim menyidangkan seorang terdakwa seperti demikian. Itu tujuan utamanya. Karena Pak Tom berjanji bahwa bebasnya dia tidak memikirkan dirinya sendiri saja. Dia tidak ingin ada orang lain mendapatkan proses peradilan yang demikian. Sudah sedemikian gamblang bukti di pengadilan. Sudah sedemikian jelas audit itu kita bongkar habis-habisan, kita patahkan dalil dan cara pembuatannya. Kok masih ada putusan yang seperti demikian? Ya, ditambah lagi dalam proses pemeriksaan saksi-saksi tadi, hakim itu cenderung mengambil kesimpulan yang tidak sesuai dengan fakta menurut kami. Apa contohnya? Contohnya, pada saat Pak Rahmat Gobel selaku Menteri Perdagangan itu dimintai keterangan, itu ditanyakan apakah saudara menyetujui perpanjangan untuk operasi pasar. Saya baru 2 minggu surat itu masuk, saya sudah diganti, sudah diresapel. Tapi kesimpulannya oleh hakim anggota yang bernama Alvis ini, itu dibilang, oh Pak Rahmat Gobel nggak mau memperpanjang, kenapa Pak Tom Lembong memanjangkan operasi pasar? Nah ini kan kesimpulan-kesimpulan yang kesimpulan-kesimpulan yang tidak benar gitu ya berdasarkan fakta persidangan ini yang kita adukan. Efek yang kita inginkan bukan sebatas terhadap ketiga majelis hakim itu. Kita tahu kok hukuman maksimal ketiga itu apa. Tapi ini agar jadi perhatian seluruh hakim di Indonesia. Jangan dong menyidangkan orang dengan seperti demikian. Karena rasanya menjadi terdakwa dengan tuduhan seperti yang dialami Pak Tom Lembong, yang sampai pada putusan itu bisa dibuktikan tidak ada niat jahat dan tidak ada satu rupiah pun dia terima baik secara langsung ataupun tidak langsung, itu tidak enak. Saya yakin tidak semua pejabat tidak mau diperlakukan seperti Pak Tom Lembong ini. Oke. Dan bagaimana misalkan akhirnya terbukti bahwa memang ada pelanggaran kode etik itu? Apakah dari pihak Tom Lembong meminta ada permintaan maaf ataupun secara terbuka kepada Tom Lembong atau bagaimana sebenarnya? Gini, tolong sekali lagi kami tegaskan jangan menjadikan laporan Pak Tom ini bersifat personal. Diperlukan permintaan maaf terhadap Pak Tom atau ini apa segala macam. Sekalipun kalau ketiga hakim itu minta maaf, saya yakin orang sekelas Pak Tom Lembong pasti memaafkan gitu kan. Tapi bukan itu goalsnya. Goalsnya adalah tolong Mahkamah Agung mengkoreksi, tolong Mahkamah Agung mengevaluasi, tolong seluruh hakim di Indonesia, mari sidangkan perkara dengan baik dan benar. Gitu. Pak Tom ini tidak ingin ada masyarakat yang mengalami hal yang dialami oleh dirinya. Itu goals utamanya gitu. Tapi kalau dia minta maaf, katakanlah setelah diputus bersalah dalam sidang etik nanti, ya saya rasa Pak Tom dengan sangat inilah untuk memaafkan. Oke, Mas Said. Saya ke Prof Gayus. Prof Gayus, kita lihat terkait dengan vonis putusannya itu. Bagaimana Anda melihat bahwa putusan mengatakan Tom Lembong bersalah, tetapi selama ini mengatakan bahwa Tom Lembong sama sekali tidak menerima keuntungan apapun dari kasus tersebut. Bagaimana Anda menanggapinya? Tetapi sebelum Anda tanggapi, Prof, sebelum Anda tanggapi kita saksikan jeda berikut.
Terima kasih masih di Sapa Indonesia Pagi bersama saya Mario Sarong dan sejumlah narasumber saya. Ada kuasa hukum Thomas Lembong, Zaid Musafi, dan juga Hakim Agung periode 2011-2018 Gayus Lumbun. Saya ke Prof. Gayus. Prof. Gayus, bagaimana Anda melihat bahwa vonis tetap bersalah bagi Tom Lembong, tetapi Tom Lembong mengatakan bahwa tidak ada keuntungan yang dia terima sama sekali. Menurut Anda seperti apa? Ya, itu tentu masalah materi, yaitu masalah keadilan yang diproses di pengadilan. Tetapi yang diajukan pelaporan itu mengenai perilaku. Perilaku adalah orang per orang ya. Dan mengenai sistem bagaimana pengadilan kan bukan wilayah dari Majelis Hakim Kehormatan atau Majelis Kehormatan Hakim ya. Majelis ini hanya memeriksa perilaku, yang lain ada mekanisme lain, ada wadah lain tentang sistem pengadilan yang perlu dirubah, itu kan bukan di sini tempatnya. Jadi bagi saya, kalau ini diajukan tentu diterima, apapun yang disampaikan akan ditelaah, sehingga nanti menjadi satu produk perilaku. Apakah hakim ini sudah melakukan atau sudah secara profesional mengadili perkara ini. Jadi tentu tidak meluas bahwa ini akan merubah pengadilan, itu ada wadahnya untuk mempersoalkan, membangun, memperbaiki. Itu bahkan kita punya blueprint ya, ketika saya di Mahkamah Agung itu 30 tahun Pak Bagir Manan itu ingin menjadi court excellence. Jadi memang berbagai hal perlu dipikirkan untuk negara ini, tapi tentu masing-masing porsi yang akan melakukan proses itu berbeda-beda. Oke, termasuk juga mempertimbangkan bahwa selama ini yang kita dengar terkait dengan niat jahat atau mens rea-nya, dalam arti bahwa Tom tidak menerima sehingga mungkin saja tidak terbukti adanya mens rea-nya. Menurut Anda seperti itu bisa juga masuk dalam pokok laporan itu yang akan diperiksa? Mens rea itu kan satu hal yang diharapkan untuk bisa memberikan pandangan seperti itu. Mens rea dan actus reus ya, itu harus sejajar. Artinya tidak punya niat tapi juga tidak pelanggaran apapun. Nah, itu kira-kira pasangan secara umum dipandang seperti itu. Sehingga mens rea ini diatur juga di Undang-Undang KUHP ini. Ya, kalau kita perhatikan pasal 44 itu tegas ya, yang dimaafkan dan yang dibenarkan. Itu harus melengkapi atau itu bagian dari satu kelengkapan dari mens rea. Mens rea harus tidak dipandang bisa dimaafkan atau bisa dibenarkan. Jadi tidak mens rea berdiri karena siapa bisa baca hati orang. Hati orang itu disandingin ya dengan satu pasangannya ya. Kalau orang menabrak orang mati, misalnya tercacat seumur hidup, itu diukurnya adalah itu. Dia tidak punya niat untuk membunuh melalui kecelakaan ini, tetapi dia lalai. Ya itu bukan bagian dari mens rea, itu sandingan ya, sehingga dia dihukum juga ya, seperti itu ternyata. Jadi hal-hal seperti itu mesti dengan baik-baik kita pahami. Mens rea tidak berdiri sendiri. Mens rea harus dengan actus reus dinilai sebanding keduanya, tidak bisa dipisahkan. Oke, termasuk juga dengan tadi yang dikatakan oleh Mas Zaid bahwa terkait adanya hakim terlalu ini melihat bahwa ini tidak ada prasas aduga tak bersalahnya, lebih ke mengatakan prasas bersalahnya, praduga bersalahnya si Tom Lembong ini. Menurut Anda itu juga menjadi bagian dari proses ataupun penilaian nantinya? Kalau itu sebagai bagian ya tentunya akan dibahas, akan disidangkan oleh Majelis Kehormatan Hakim. Kalau itu dicuatkan, apapun boleh saja dilaporkan, nanti MKH akan menilai secara seimbang ya. Belum tentu juga Pak hakim-hakim ini akan minta maaf ke Pak Lembong, juga bisa sebaliknya kan, atau tidak sama sekali, dua-duanya tidak masalah. Itu putusannya berbeda ya. Itu bukan konteks kami, bukan ketika saya di Mahkamah Agung ya, bukan konteks kami ketika itu di sana itu mempersoalkan hal seperti itu. Kami yang memutuskan saja apakah laporan ini betul diperiksa dengan baik. Kalau betul ada tadi tingkatan-tingkatan sanksi sampai dengan pemberhentian kalau berat ya. Kalau berat itu ada berdampak seperti itu akibat perbuatan personal, bukan sebagai hakim yang memutus perkara. Oke. Mas Zaid, saya ke Mas Zaid. Mas Zaid, bagaimana Anda melihat bahwa ini ada tadi tidak ada niat jahat, Pak Tom tidak menerima apapun, tapi mungkin saja ada proses-proses yang memang dinilai hakim mungkin melanggar, pada akhirnya divonis seperti itu. Menurut Anda itu yang ingin Anda menjadikan pokok nantinya, atau mempertanyakan kode etik dari hakim itu, atau seperti apa sebenarnya?
dari pernyataan. Halo, Mas Said. Halo, halo. Oke, bisa didengar ya? Halo, udah masuk, Pak. Oke, silakan Mas. Oke. Ya. Yang pertama tentu pokok perkara dengan pengaduan ini dua hal yang berbeda. Berbeda, ya. Tetapi pengaduan ini didasarkan pada perjalanan pokok perkara itu sendiri. Ya. Ya kan? Nah, tadi udah saya sebutkan contoh-contohnya. Gitu kan? Nah, contoh lagi, pada saat kita mengajukan memori banding, kita masukkan memori banding. Sebelum berkas banding itu dikirim ke pengadilan tinggi, itu kita melakukan proses pemeriksaan berkas yang namanya insahe. Kita mau cek apakah betul dikatakan ada pertemuan-pertemuan yang dilakukan oleh Tom Lembong. Yang ini jadi bukti dari niat jahat. Kalau tadi disinggung bahwasanya mensrea itu harus ada tindakannya, betul, bisa dilihat dari tindakannya. Tapi faktanya tindakan tersebut juga tidak ada. Nah, bagaimana hakim bisa mengambil pertimbangan yang tidak benar? Makanya kita cek pada saat proses berkas itu diperiksa di proses indaga di pengadilan negeri kemarin. Pada saat kita cek, itu ternyata didasarkan pada BAP. Bukan berdasarkan pada fakta persidangan. Fakta persidangan semua kompak, baik dari pihak swasta, dari pihak dari pihak Dirjen ya, Gusri Agustin hari itu menyatakan memang Pak Tom tidak pernah bertemu ataupun berkomunikasi baik langsung ataupun tidak langsung dengan perusahaan-perusahaan itu ya. Iya, penunjukan 8 perusahaan swasta itu adalah daftar termasuk dalam perusahaan yang namanya sudah masuk di daftar list yang dibuat oleh Pak Rahmat Gobel pada bulan Mei 2015-nya. Itu dalam konteks pokok perkaranya. Tapi pertimbangan ini, cara membuat pertimbangan yang tidak didasarkan oleh fakta pengadilan, melainkan didasarkan pada fakta BAP, ini yang kita sayangkan. Kok bisa gitu loh, mengambil ini masih dari BAP? Kalau gitu kita nggak usah bersidang dong. Ya. Langsung aja setelah BAP, putuskan aja Pak Tom ini bersalah gitu. Ya, ya. Nah, kita fungsinya proses persidangan disitulah diklarifikasi. Sesuai dengan pasal 185 KUHP itu kan bukti yang didengarkan, bukti keterangan saksi yang digunakan adalah keterangan saksi yang didengarkan di ruang sidang, bukan yang di BAP. Ya. Gitu. Ini yang kita sayangkan dari perilaku dan profesionalitas hakim, ya kan, khususnya hakim anggota yang bernama Pak Alkis itu, ini yang kita adukan. Nanti pada saat paparan, seperti sudah saya sampaikan sebelumnya, pada saat audiensi nanti akan kita tampilkan semua video ini. Kami buktinya lengkap, nggak main-main kami ini dalam membuat laporan. Mas, termasuk apakah mungkin saja seperti Anda bilang ada dugaan politis dalam putusan ini, termasuk itu juga yang mempengaruhi kode etik atau gimana sebenarnya menurut Anda? Saya nggak punya parameter untuk menilai ini adalah politis atau tidak, ya kan. Tapi dalam ilmu hukum, kebijakan politik dan keputusan hukum itu adalah dua hal yang selalu berkelindan. Jadi satu sama lain sulit dipisahkan. Oke. Berarti maksud Anda seperti yang Anda mau bilang bahwa mungkin saja ada pengaruh politisnya dalam putusan ini. Itu yang Anda mau bilang? Kalau kita pernah belajar sama Prof. Mahfud itu kan dalam politik hukum itu dua hal yang selalu berkelindan, Mas. Rasanya seperti itulah. Oke, Mas Said. Saya ke Prof. Gayus. Prof. Gayus, bagaimana Anda melihat seperti apa yang disampaikan tadi, bahwa memang betul ada desakan-desakan bahwa ini ada hubungan politisnya dengan Tom Lembong dan segala macam, sehingga ini beliau tidak diterima, tetapi vonis bersalah. Menurut Anda, apakah mungkin saja hakim juga memutuskan sesuatu, ada unsur atau dipengaruhi oleh unsur-unsur politis atau bagaimana, Prof? Ya tentu kalau ini bagian dari laporan, ya tentu masukkan saja, nanti kan ada pemilahan tadi. Tapi bagi saya, apa yang diajukan ini saya maknai dengan ini perilaku hakim. Ya. Tadi masuk sedikit ke pokok perkara tidak masalah, bagaimana hakim melihat BAP ini tadi disampaikan ya. Saya melakukan itu ya ketika dari PNPT itu diputus tidak membaca BAP. Karena apa? Karena saya ingin tahu kenapa orang dihukum 7 tahun karena narkoba. Ternyata penggunaan narkoba di BAP itu dipersoalkan. Dia menggunakan dokter pribadi yang menyarankan untuk penggunaan itu karena yang bersangkutan pernah mempunyai suasana kerja yang tegang ya. Misalnya yang bersangkutan ini pernah mendapat setelan sana ya, ada 2 Timur dan
Aceh misalnya, sehingga dia patut menggunakan sesuatu obat. Ini masuk kategori narkotika. Itu memang di BAP itu sumber juga bagi kami, termasuk pledoi dan termasuk semua dakwaan dan tuntutan itu kami perhatikan, sehingga tidak berhenti di sana, sehingga penerapan hukum itu tepat ya. Itu kalau menyinggung sedikit teknis yuridis, kenapa BAP digunakan seperti itu. Ini mohon maaf, ini pengalaman ya. Jadi itu sudah dipahami juga. Ada 3 bendel di depan meja hakim itu, yang di meja hakim agung maksud saya ya, termasuk nanti yang meriksa ini. Itu bendel-bendel itu menunjukkan memang masing-masing keperluan untuk menjatuhkan yang adil. Ternyata ditemukan ada seorang dokter pribadi yang memang meminta menggunakan itu. Ini hanya misal saja. Ini di luar konteks kita. Tapi ini hanya pengalaman yang perlu saya sampaikan ke publik. Oke, Prof. Gayus, bahwa Anda mau bilang bahwa sebenarnya memang ada banyak mungkin saja yang tidak hanya politis ya, tapi mungkin ada banyak-banyak unsur yang bisa mempengaruhi putusan seorang hakim ya? Tentu bisa, karena hakim ini memutus melalui tiga hal ya, atau 3 pintu untuk memutuskan keadilan itu. Pertama, bagaimana hakim memandang secara logika. Kedua, secara keyakinan hakim, secara pribadi hakim. Ketiga, yaitu secara yuridis atau undang-undang yang mengatur. 3 hal itu saja, sangat simpel sebenarnya untuk hakim memutus, tapi lengkap ya, simpel tapi lengkap, seperti itu. Oke, dan apakah memang mungkin saja dari proses di laporan di MA dan juga KY ini akan melihat apa saja yang mempengaruhi putusan dari hakim ini? Apakah itu juga tentu mencari? Oh gitu ya. Secara pribadi, secara personal, hakim personal ini perilaku. Saya harus mengingatkan bahwa ini menyangkut kelayakan, kepatutan perilaku hakim-hakim yang diadukan, bukan putusannya atau bukan pertimbangan hukumnya. Oke, termasuk kalau misalkan kita menemukan ada unsur politisnya, apakah itu juga salah satu yang bisa disanksi berat, Prof? Kalau misalnya ditemukan, kalau politis teknis ya, kan politis itu ada 2 ya, ada etis, ada teknis ya. Kalau teknisnya masuk, tentu dia akan dipersoalkan. Kenapa kamu memasukkan teknis politik yang bukan wilayah hukum? Tentunya bukan wilayah hak hakim mempertimbangkan politik. Ya, tentu hakim akan ditanya nanti apa pertimbangan Anda memasukkan atau mendengarkan atau mematuhi, itu nanti akan dipersoalkan. Oke, berarti semuanya akan dicari ya terkait dengan kode etik dan juga apa yang mempengaruhi putusan ini dilakukan ya, Prof ya? Ya. Oke, saya ke Mas Said. Mas Said, apa sebenarnya bukti-bukti apa saja yang Anda bawa ke KY dan juga ini kalau tidak salah di auditor ya BPKP, Anda juga melaporkan terkait dengan putusan ini. Apa bukti pendukung Anda yang ini Anda bawakan untuk meratakan bahwa kode etik dari hakim yang memutus ini bersalah, pun juga auditor ini yang melakukan audit juga tidak sesuai dengan proses saat itu? Yang pertama, untuk pengaduan pelanggaran kode etik, tentu yang untuk mempermudah kita akan membackup-nya dengan bukti video, ya kan, dan bukti audio juga dengan bukti transkrip persidangan. Ya, nah dalam konteks pertimbangan, saya tidak membicarakan pokok perkara yang dipertimbangkan, tapi cara membuat pertimbangannya yang tidak sesuai dengan fakta persidangan ini harus dikoreksi, gitu loh. Ini kan menyangkut tentang profesionalitas, gitu kan. Nah, bagaimana bisa kalau memang dia mengedepankan asas presumption of innocent, dia tidak akan menggunakan subjektivitasnya pada saat memeriksa untuk suatu perkara, untuk mendalami suatu pokok perkara. Dia tidak akan menggunakan subjektivitas itu, tapi adalah objektivitas yang terbukti di ruang sidang. Itu yang akan dia gunakan. Tapi karena menggunakannya adalah presumption of guilty, makanya kita bisa sampai menemukan bahwa yang menjadi pertimbangan adalah hal yang didasarkan pada BAP menurut kita. Makanya nanti kita buktikan dalam laporan, gitu loh. Kami kan tidak ingin berkoar-koar di media, banyak bicara di media, tapi tidak membuat suatu langkah hukum. Kita membuat langkah hukum, kita kasih buktinya. Ya kan, ayo silakan instrumen hukum memprosesnya. Seperti apa evaluasi dan kritik terhadap proses yang sudah berjalan kemarin. Itu dalam konteks laporan dugaan ke MA ataupun ke KY. Dalam konteks auditor, kita mengkritik. Nah, apa buktinya? Itu adalah counter audit. Itu sudah kita paparkan di ruang sidang. Bagaimana bisa pembuatan audit itu seperti, itu sangat kita sayangkan lah profesionalitasnya. Contoh gini.
audit itu kan harusnya ada suatu fakta, ya, ada dasar hukum, ada analisa, akhirnya melahirkan kausalitas kerugian keuangan negara. Ya, ini tidak. Ini cuma fakta didasarkan pada hasil penyelidikan dan penyidikan, langsung perbuatan melawan hukumnya tanpa ada analisa, langsung perhitungan kerugian keuangan negaranya. Iya, ketika kita tanya apa dasarnya kok tahu-tahu ada fakta seperti ini, berdasarkan peraturan ini kok disimpulkan dia melakukan perbuatan melawan hukum, itu ada kertas kerja kita nggak dikasih pada saat proses persidangan. Itu kan kita sayangkan. Terus yang kedua, apakah hasil audit ini diupdate isi keterangannya pada saat proses penyidikan sama pada proses persidangan? Kan enggak. Ini masih menggunakan fakta sesuai dengan proses penyidikan. Nah, itu pun juga salah. Nah, kesalahan fatal yang ketiga adalah cara mencantumkan laporan keuangan atau cara menuangkan laporan keuangan. Importasi gula itu pembeliannya itu menggunakan kurs USD. Kalau nggak salah hari itu 13.100 sampai 13.500. Artinya ada angka pengali dalam audit. Ketika timbul 500 miliar sekian kerugian keuangan negara, ada dasar angka pengalinya. Nah, angka pengali yang dituangkan dalam audit ini adalah angka kode barang, bukan angka dari NDPBM atau nilai kurs rupiah pada saat itu. Tapi hasilnya itu kok jadi nilai yang sama. Jadi gini, $1, $1 itu 13.000 sekian, ya kan? Timbullah keuangan 500 miliar sekian. Dalam salah satu kolomnya itu pengalinya bukan 13.000, tapi 1,7 miliar sekian. Karena sebenarnya itu bukan angka rupiah, itu angka kode barang. Karena ditaruhnya di kolom rupiah, kok bisa hasilnya sama? Ini hasil audit yang akan kita bongkar salah satunya nanti di Ombudsman. Oke Mas, tapi tujuannya sama ya, dalam arti sama seperti laporan ke MA dan KY ya, dalam arti untuk memperbaiki ini proses persidangan. Betul. Seperti itu gini, ya Mas? Lembaga BPKP ini bukan institusi sembarangan. Ini institusi audit yang dibiayai oleh negara untuk melakukan audit agar negara berjalan dalam konteks keuangan itu secara baik dan benar. Tapi ketika produknya ada yang seperti ini, dan ini berakibat pada hilangnya kemerdekaan seseorang, ini harus dievaluasi, gitu. Jangan-jangan kerugian keuangan negara ini adalah tindakan auditor yang melakukan audit tidak baik dan benar. Jadi negara rugi, harus menggaji mereka. Ini kan harus dievaluasi. Kita nggak boleh menuduh tentunya kan, tapi kan harus dievaluasi. Mengutip pernyataan Pak Tom Lembong, jangan ada Tom Lembong lainnya itu ya. Prof Gayus. Bagaimana Anda melihat bahwa tidak boleh ada Tom Lembong lainnya kalau dari perspektif dari Tom Lembong sendiri, bahwa mungkin harus ada belum diputuskan terkait dengan kode etik ini di MA atau KY, tapi bagaimana Anda melihat harus ke depan memperhatikan kode etik dari hakim di pengadilan terkait dengan proses pengadilan itu sendiri yang lebih baik lagi ke depan. Bagaimana Prof? Kalau masalah itu sudah lama, ketika saya di MA pun demikian, sehingga terbit buku biru namanya, itu jangka waktunya 25 tahun sejak 2010 ya. Itu ketua MA-nya masih Pak Pakirmanan. Dia menggagas ini, memperbaiki kinerja MA dan jajarannya. Waktunya pun cukup panjang sehingga menjadi court yang excellent yang diharapkan oleh masyarakat tadi. Itu wadahnya di situ dan mekanisme itu ada untuk itu. Tapi kalau teknis yuridis saya pikir sudah berhentilah karena sudah ada abolisi yang diberikan dengan baik dengan tujuan yang baik. Tapi sah saja untuk personal yang dipersoalkan, pelanggaran-pelanggarannya, tidak personalitas yang digunakan, itu semua diadukan saja, nanti di pengaduan itu akan diproses sesuai dengan apa yang nanti ditemukan. Oke, ya, kita harapkan dengan laporan seperti ini dapat berjalan lancar ya Mas Said. Prof Gayus, terima kasih juga untuk apa yang disampaikan. Ya, terima kasih atas apa yang disampaikan kuasa hukum Thomas Lembong, Zaid Musafi, dan juga Hakim Agung 2011-2018 Gayus Lumbun. Terima kasih Bapak-Bapak atas apa yang disampaikan. Sehat-sehat selalu. Saudara, kami akan kembali dengan informasi lainnya. Di antaranya Presiden Prabowo Subianto menutup celah kabar perombakan atau reshuffle Kabinet Merah Putih. Saat lagi di Sapa Indonesia Pagi.
Halo, selamat pagi saudara. Kemajuan teknologi terus berkembang pesat. Ini membuat kita mengakses informasi dan berkomunikasi dengan cara yang berbeda. Oleh karena itu dibutuhkan sebuah inovasi untuk mengcapture hal tersebut. Nah, saudara, di samping saya saat ini sudah bergabung Bapak Rajiv Sethi. Beliau adalah Presiden Direktur dari XL Smart. Hello, how are you, Mr. Rajiv Sethi? I'm very good, thank you. And how are you? I'm very good, thank you. Thank you for having us. We have quite a lot to unwrap today, but I will start by asking you about the reasons, the primary reasons for the XL Smart entities that merge into one, and what are, the thought behind it? Sure. No, thank you for this question. I would believe that this is more of a strategic response to what was happening in the market. This market in Indonesia rapidly moved from more than 8 players to 4 players before our merger. Yeah. The market leader with 50% market share, number 2 at 25%, XL earlier at 17%, Smart at around 8%. So we were very small to compete in the market. So with this merger, effectively, now the market structure is 50%, 25-25. And we believe this places us in a much stronger position to compete effectively in the market. Right. Telecom is a game of scale. So it gives us scale, both on the network side, the spectrum side, on the customer side. We are now close to 95 million customers with more than 44 trillion enterprise value. I think that gives us the heft to compete in the market and fulfill the purpose we have. What are the innovations that you'll bring into the table? Several things. I think, first of all, the primary focus would be to ensure that the core is strengthened. That is something which you're working on. Because as we said, this gives us scale, heft, being in markets where we were not earlier present in. That is what we will focus on. Right. And then all of us know there is a huge amount of buzz around AI. But I would still say that AI is still a buzzword. It's still not used to actually solve problems of the real customers. That's something we'll focus on. AI for humans, AI in a purposeful manner, and also leverage 5G. Again, Indonesia unfortunately is not leading on 5G as compared to the peers. That's something which we want to take a leadership position in. So I think it will be 5G, AI, and the core businesses, all of them running in parallel. Indonesia can be a challenging country. As an archipelago, we have many islands across the country. So what are your strategies to ensure the connectivity not only in the city but also in the rural areas? Yeah, I think I will refer you to the purpose of this company. In fact, the first few weeks we spent defining why are we here? What's the purpose of this company? Right. And the purpose of this company is to connect every Indonesian to a better life. That's a very strong purpose. It's not about rich people in urban centers to be having a good service. Yes, it is that, but it is also having access to good services in rural areas, which bridges the digital divide which is there across ages, across genders, across income levels. I think that's the core purpose of this organization. And as I said, because of this merger, our footprint will be much stronger. Adding many more rural communities in the next few years, many more health centers in the near future, access to more schools. I think all of that gives us a huge direction, huge sense of purpose to really impact positively the society we work in. So I'm very, very happy about this, very proud about this purpose. Obviously, we need to execute it well. All right. And if we talk about economic development in Indonesia, of course we talk about the digital development as well, and what are your strategies in capturing that market, and also not just we talk about the objective for the company, but also to ensure that Indonesia's digital economy is being backed also by XL Smart. Yeah, I would say that several times telco operators like us forget the core purpose which we serve. The core purpose will always remain connectivity. Yeah. Because on that basic connectivity, we build everything else. So the initial effort would be to ensure that on core we are even stronger. That the core connectivity business, we are able to do much better than what we are doing. All statistics indicate there is a significant room for growth even in the core business. So that is where the initial focus would be. And as I said earlier, build on that new technologies which are solving problems of customers, AI, 5G specifically. Then we move to adjacent areas. We move to enterprise,
large number of SMEs. Somebody I was meeting yesterday, a banker, he told me a number in terms of the number of micro SMEs in the country, 60 million plus. Wow. That's where we need to play a role. How do we provide them connectivity and right solutions for them? Home business, home penetration is less than 20%. That is another area of play. So what I would say is, if we do all of this well, we'll be not only positioning Indonesia well as compared to peers, we'll be raiding Indonesia to take the next leap in the digital economy, which you were talking about. I know that you have an expansive experience in Africa and that now you bring it to Asia. And how do you see the Asia market, particularly in Indonesia? What are the challenges that you think you'll be able to solve and tackle? Yeah, all markets are different. Yes, when you speak about Africa, it's like one continent. Uniform, it's not. We were in 15 different countries. Each country, the characteristic was different. Indonesia, yes, we speak about this as one country. It is one country, but we know that Sumatra is very different from Kalimantan, is very different from Java, is very different from Bali, where I was last week. The cultures are different. What people like or dislike are different. So I think we need to take all those into our understanding and provide the right kind of solutions to the different segments which we work on. The advantage which we have, if I may say, is we are now an aggregation of 3 brands. We have Excel, which is more premium. We have Access, which is more youth. And Smart, which is a worrisome brand, a worry-free brand. Let me put it this, not worrisome, worry-free. So we attract very different segments of customers. And we can leverage these 3 brands to provide services to many Indonesians. Because there's not one Indonesia. Yes, we are one country, but there are different segments who have different needs, who have different preferences. So I think that is something we will do. As you mentioned, it's a unique country, multiple islands. It produces its own challenges on network design, on distribution. In my mind, it also provides us opportunity to be able to use our intellect, our professional experiences to be able to serve this challenging market in a much better manner. Okay. And in your view, do you think the telecommunication market here, particularly for XL Smart, is already reached the maturity level, or do you think there's still growth to be happen? I think there would be very few industries where growth of demand is in double digits for the last 10 years and projected to be in double digits for the next so many years. Last 2 years also, the industry did not do well in terms of revenue, but that's a different challenge. But the data consumption went up by around 12% last year. So the core business of connectivity, I believe there is significant room for growth there. It's about how do we monetize it is a question which all of us need to answer. In Indonesia, the consumption of data per subscriber is less than 20 GBs. Neighboring markets at 30. It has to reach that level. So I think there is significant room left for growth of consumption of customers we have. As you also mentioned, there is still rural areas where the access is still limited. There is growth opportunity there. So as I keep on going back to my favorite topic, core itself has large amount of growth. And then you add to that the new technologies led by 5G and AI. You add to the enterprise led largely by micro and small SMEs. You add the home broadband, ample room for growth. It's our imagination. It's how we prioritize. It's not lack of opportunities. It's how do we prioritize well and allocate the right kind of resources and the right kind of skill sets to really exploit and monetize those opportunities. That's the way I would look at it. I know that XL Smart is also care about the community and the women. I think last month, if I'm not mistaken, you did sign with Komdigi, a program for women. Can you talk a bit about that? Yeah. See, as a company, we are very sure about that we really have to impact the societies where we work positively and really solve the problems in the society. One is this entire access divide between genders. More men have access to data, digital, less women have. Personally, I am father of a young daughter, and it hurts me to see that young people, young women in the country do not have access to that. So this entire initiative, the SystemNet, is a step in that direction. That how do we give not only access, but also teach young women to use that access in a positive manner. And we are very proud of that, and hopefully we'll be able to impact millions of lives, and there will be young girls in future who will say, yes, XL Smart
helped me in my positive journey in life. So that's something which is very close to our hearts. We are so looking forward to that. And if you have anything at all, to wrap this up, anything that you would like to add, please. Yeah, I think personally I'm very happy to be here. It's a very exciting country to be in. Large number of challenges, large number of opportunities. As we say, together we'll go far and beyond. Bersama melaju tanpa batas. That's our tagline, and I think that's something which all of us believe in. Thank you so much for your time, Mr. Rajeev Sethi. We're so looking forward to everything XL has to offer under your leadership. Thank you. Thank you. Saudara, demikian tadi perbincangan kami dengan Presiden Direktur XL Smart, Bapak Rajeev Sethi. Jangan kemana-mana, saudara, tetaplah di Sapa Indonesia Pagi. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Sapa Indonesia Pagi. Saudara, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi enggan menanggapi soal sosok yang disinggung tidak berkeringat, namun ingin masuk kabinet berkaitan dengan isu reshuffle. Hasan menegaskan kabinet merah putih solid. Orang yang tidak berkeringat. Hasan menjelaskan pernyataan Presiden Prabowo pada sidang kabinet paripurna pada Rabu di Istana. Prabowo menyinggung isu reshuffle yang merebak. Hasan Nasbi menjelaskan Prabowo berterima kasih kepada kabinetnya yang solid dan kompak. Kerjasama yang baik antar kementerian membuat Presiden merasa seperti kapten kesebelasan. Beliau mengucapkan terima kasih kepada seluruh anggota kabinet yang dirasa bekerja sangat keras, sudah bekerja dengan sepenuh hati dalam tim yang solid, saling bekerja sama antar kementerian, jadi tidak satu kementerian bekerja sendiri-sendiri, tapi ada kerjasama yang baik antar kementerian dan lembaga, serta beliau merasakan sebagai ketua kapten kesebelasan, beliau merasakan kesebelasan ini sangat kompak. Nah, kalimat yang tadi itu silakan konfirmasi kepada narasumbernya. Saya tidak bisa mengkonfirmasi kata-kata yang tadi. Sementara itu, Saudara, Presiden Prabowo Subianto memastikan tidak ada perombakan atau reshuffle kabinet merah putih. Presiden justru memuji kinerja menterinya. Hal itu disampaikan dalam pengarahan tertutup saat sidang kabinet paripurna di Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu petang. Presiden Prabowo Subianto dalam pembukaan sidang kabinet di Istana Kepresidenan Jakarta Rabu lalu mengapresiasi kinerja pembantunya, jajaran Menteri Kabinet Merah Putih. Presiden bilang menteri bekerja sebagai satu tim dan 10 bulan pemerintahannya penuh kerja dan prestasi. Pujian itu sekaligus menepis isu reshuffle yang berhembus. 10 bulan ini kita rasakan bersama adalah 10 bulan yang sangat penuh dengan karya, dengan kerja, dengan prestasi. Saya sebagai nahkoda, saya sebagai presiden, saya sebagai pemimpin saudara-saudara, katakanlah saya sebagai kapten kesebelasan, saya ingin menyampaikan terima kasih. Saya kira tanpa kerja keras saudara sebagai tim, tidak mungkin kita capai apa yang sudah kita capai hari ini. Menteri Kabinet Merah Putih pun kompak menegaskan tidak ada reshuffle dalam waktu dekat. Termasuk juga oleh mantan Menteri Jokowi yang saat ini duduk di Kabinet Merah Putih. Tapi yang pasti bahwa Presiden menegaskan kabinet ini solid dan semua untuk diarahkan untuk program-program untuk rakyat. Ya. Sementara itu, Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro menilai reshuffle masih berpeluang terjadi karena Presiden menuntut perbaikan dalam kinerja Menteri Kabinet Merah Putih. Reshuffle untuk sementara tidak akan dilakukan, tapi perihal ini tidak menutup kemungkinan bahwa reshuffle kapanpun bisa terjadi. Bahwa ada concern soal masalah-masalah ekonomi yang saat ini masih mengemuka dan perlu diatasi. Dan dengan demikian, peluang para Menteri Kabinet Merah Putih di bidang ekonomi untuk diganti mengemuka. Walaupun tak menutup kemungkinan ketika ada menteri yang memiliki kinerja tak maksimal di bidang lain ataupun tersangkut kasus, juga punya potensi yang sama besarnya
dengan menteri di bidang ekonomi untuk diganti oleh Presiden Prabowo. Kabar reshuffle berembus usai Presiden Prabowo memberi amnesti bagi politisi PDI Perjuangan Hasto Kristianto dan memunculkan penilaian kemungkinan masuknya PDIP ke kabinet karena akrabnya hubungan PDIP dan Gerindra. PDIP telah menegaskan tetap berada di luar kabinet dan mendukung pemerintahan Prabowo. Tim Liputan Kompas TV. Meski mendapat penolakan dari sejumlah pedagang pasar hewan Barito, Pemprov DKI Jakarta memulai proses groundbreaking atau peletakan batu pertama pembangunan Taman Bendera Pusaka di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Jumat pagi 8 Agustus 2025. Pemprov Jakarta berencana menyatukan 3 taman ikonik di kawasan Kebayoran Baru, yakni Taman Leser, Taman Langsat, dan Taman Ayodhya dalam satu kawasan terpadu yang akan diberi nama Taman Bendera Pusaka. Taman ini dirancang sebagai ruang publik bertema sejarah kebangsaan, lengkap dengan gerai ASEAN dan lapangan padel yang dapat digunakan gratis oleh masyarakat. Sementara sejumlah pedagang di Pasar Hewan Barito meminta relokasi Pasar Barito ditunda. Mereka beralasan hanya mau pindah bila sarana pendukung di lokasi baru sudah siap. Menurut pedagang, Pemprov DKI Jakarta terkesan terburu-buru untuk merelokasi pedagang dari Pasar Barito. Pedagang juga meminta agar Pemprov DKI Jakarta membuka ruang dialog langsung antara Gubernur Pramono Anung dengan perwakilan pedagang, bukan sekedar sosialisasi satu arah. Meski mendapat penolakan dari sejumlah pedagang Pasar Hewan Barito, Pemprov DKI Jakarta memulai proses groundbreaking atau peletakan batu pertama pembangunan Taman Bendera Pusaka di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Jumat pagi 8 Agustus 2025. Lebih lengkapnya kita tanyakan kepada jurnalis Kompas TV, sudah ada Rahma Piliang dan juru kamera Septa Yoga Janaloka. Selamat pagi Rahma. Rahma, apakah groundbreaking Taman Bendera Pusaka tetap digelar pada Jumat pagi ini meskipun kita tahu ada sejumlah penolakan dari para pedagang, Rahma? Ya Adisti, kalau kita melihat bagaimana persiapan pagi ini, tepat di belakang saya, ini kemungkinan akan menjadi panggung untuk groundbreaking Taman Bendera Pusaka. Begitu ya Adisti, ini artinya untuk peresmian atau pembangunan proyek dari Taman Pusaka ini akan berlangsung, begitu Adisti. Kalau tadi kami dapat informasi begitu ya, rencananya memang akan dimulai sekitar pukul 7:30, tapi hingga sekarang ini belum ada tanda-tanda begitu Adisti. Jadi kemungkinan akan dilaksanakan sebelum sholat Jumat atau sebelum pukul 12 waktu Indonesia Barat. Nah, untuk dari Taman Bendera Pusaka ini sendiri nantinya akan diresmikan atau groundbreaking ini dilaksanakan di Taman Langsat, di mana tempat saya melaporkan ini, dan Taman Bendera Pusaka ini akan menggabungkan 3 taman begitu yang kawasan ini berdekatan, yang dimana itu adalah menggabungkan Taman Langsat, Taman Lengser, dan juga Taman Ayodhya. Dan untuk penggabungannya ini, Adisti dan juga saudara, ini ada beberapa cara begitu ya, ada yang menggunakan jembatan yang nanti akan menghubungkan dari Taman Ayodhya dengan Taman Langsat, dan juga ada underpass untuk pejalan kaki yang akan menghubungkan Taman Leser dengan Taman Langsat. Nah, konsep yang akan dibangun ini seperti kawasan terintegrasi begitu ya, Adisti dan juga saudara. Ini akan menggunakan, yang awalnya memang kita ketahui bahwa taman ini akan menggunakan nama ASEAN, tapi akhirnya dipilih menggunakan Taman Bendera Pusaka, dan nanti dengan konsep integrasi yang menghubungkan beberapa taman tersebut. Lengkap nanti akan ada gerai ASEAN-nya, ada juga ada lapangan pedal yang gratis diakses oleh masyarakat yang ingin bermain di sini. Dan juga kalau kita melihat bagaimana dengan jalannya atau bagaimana untuk proyek Taman Bendera Pusaka ini, tentunya kita tidak bisa melupakan bagaimana dengan pedagang-pedagang di kawasan Barito yang hingga saat ini masih bertahan
di lokasi tempat mereka berdagang begitu ya Adisti, dan kami juga memantau tadi untuk lokasi atau toko-toko ini masih ada dan juga ada beberapa dari pedagang yang masih bertahan. Hingga saat ini memang kalau data yang kami dapatkan Adisti dan juga saudara masih ada puluhan dari pedagang yang masih bertahan di kawasan Barito karena mereka ini meminta untuk penggusuran atau relokasi ini ditunda begitu karena mereka ingin tempat tujuan mereka setelah relokasi ini sudah selesai begitu, maka tidak ada kendala yang mereka rasakan. Dan kalau juga dari Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyebutkan bagaimana pendekatan yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta kepada pedagang ini menggunakan komunikasi dan juga negosiasi yang secara baik begitu ya. Tapi kita masih menunggu bagaimana nantinya relokasi yang akan dilaksanakan dan juga rangkaian acara dari groundbreaking Taman Bendera Pusaka yang akan dilaksanakan pada pagi hari ini, Adisti. Oke, tadi Anda menyebutkan masih ada sejumlah pedagang pasar hewan Barito yang masih berdagang atau masih bertahan di pasar hewan Barito. Nah, bagaimana nasib mereka selanjutnya? Apakah ada tempat atau lokasi yang memang sudah disiapkan oleh Pemprov DKI Jakarta untuk lokasi relokasi mereka, Rahma? Ya, Adisti, tentunya ini dari sebelumnya Pemprov DKI Jakarta ini sudah memberitahu ya, begitu sosialisasi kepada para pedagang di kawasan Barito bahwa akan ada relokasi kepada pedagang karena akan dibuatkan taman yang menggabungkan 3 taman yang ada di kawasan Kebayoran Baru di Jakarta Selatan ini, Adisti. Tentunya relokasi ini dilakukan dan batas waktu ini sebelumnya memang disebutkan pada tanggal 3 Agustus 2025 dan diminta untuk dari pedagang ini untuk tidak berjualan kembali di lokasi di kawasan Barito itu dan juga relokasi ke tempat lain. Namun yang saya sebutkan tadi, Adista dan juga saudara, masih ada beberapa pedagang yang masih bertahan. Mereka ini menyebutkan bahwa untuk kawasan Barito ini penuh dengan sejarah, begitu ya, dengan ikonik yang ada di kawasan Barito Jakarta Selatan ini. Tapi memang hingga saat ini walaupun relokasinya belum selesai begitu Adisti dan juga saudara, tapi untuk proses groundbreaking atau pelaksanaan proyek Taman Bendera Pusaka ini masih tetap dilanjutkan oleh Pemprov DKI Jakarta, Adisti. Baik, terima kasih informasinya jurnalis Kompas TV Rahma Piliyang dan juru kamera Septa Yoga Janaloka melaporkan langsung dari Kebayoran Lama Jakarta Selatan. Terima kasih. Saudara, informasi penting dan juga menarik lainnya masih akan kami hadirkan usai jeda. Perhelatan Karya Kreatif Indonesia 2025 kembali digelar. Acara ini sebagai bentuk UMKM memiliki peran penting dalam pertumbuhan ekonomi. Lalu apa saja peran Bank Indonesia dalam strategi memajukan UMKM yang naik kelas? Kompas Bisnis akan mengulasnya sesaat lagi. Pembukaan Karya Kreatif Indonesia KKI 2025 digelar di Hall B Jakarta International Convention Center JCC Senayan, Kamis siang. Acara ini mengusung tema Inovasi dan Sinergi, Kunci Penguatan Peran UMKM sebagai Motor Penggerak Ekonomi Berkelanjutan. Pagelaran KKI 2025 dibuka langsung oleh Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio, Ketua Umum Dewan Kerajinan Nasional atau Dekranas Pusat Selvi Gibran Rakabumi, Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana, dan sejumlah pejabat terkait. Bank Indonesia juga memperkuat sinergi dengan sejumlah kementerian agar UMKM makin berdaya saing dan memiliki dampak nyata. KKI 2025 menampilkan 360 UMKM binaan Bank Indonesia secara luring dan 1.000 lebih secara daring. Seperti tadi yang sudah disampaikan Bapak Gubernur, UMKM itu merupakan tulang punggung dari program nasional. 65 juta dan itu pelakunya paling nggak sekitar 99%. Dan kontribusi terhadap PDB juga hampir sekitar 61% untuk angka tahun 2023 ya.
Dan tujuannya tentu saja tadi kita ingin mendorong UMKM itu naik kelas. Kemudian bagaimana mereka mendapat akses pasar, memperkuat kelembagaannya, juga memperkuat akses pembiayaannya. Jadi ini merupakan panggung bersama BI bersama kementerian terkait untuk sama-sama tadi bersinergi mengembangkan UMKM tadi. Salah satu UMKM unggulan peserta pameran KKI 2025 adalah Teluk Gayo Kopi. Teluk Gayo Kopi telah menjadi UMKM binaan BI sejak 2021. Berbekal relasi dan pelatihan, omset Teluk Gayo Kopi kian melejit. Pasarnya merambah hingga mancanegara. Melalui KKI, Teluk Gayo Kopi berharap bisa mengenalkan produk dan makin memperluas konsumennya. Cukup banyak sih sebenarnya, karena ketika kita sebelum gabung BI, itu mungkin relasi kita untuk keluar itu kan masih sedikit. Tapi ketika kita sudah bergabung dengan BI, itu lumayan banyak relasi kita di kopi, salah satunya di acara Karya Kreatif Indonesia ini. Karena ketika kita udah gabung itu kan sudah banyak relasi dan sudah banyak permintaan. Jadi otomatis makin banyak permintaan dari relasi-relasi yang kita ikuti dari event-event ini gitu. Kebanyakan sebenarnya dari luar sih, dari Singapura, dari Malaysia, dari Cina, dari Amerika, dari Jepang. Selain kopi, ada pula Tenun Agung Bali yang telah menjadi UMKM binaan BI sejak 2017. Tenun ini menonjolkan produk berkualitas yang ramah lingkungan. Penjualannya 75% ekspor ke luar negeri seperti Amerika, Singapura, Jepang, dan Malaysia. Dengan mengikuti KKI, tenun asal Kabupaten Bangli bisa mendapat dukungan lebih banyak dari masyarakat. Untuk kita UMKM yang ada di Karya Kreatif Indonesia, tentunya kita sebagai UMKM tetap bisa berinovasi, terus berkembang dan bisa naik kelas, dan juga bisa berkolaborasi dengan berbagai pihak termasuk UMKM yang ada di sini. Memang 75% produk kita diekspor, yang ekspor paling besar itu ke Panama, terus Singapura, Malaysia, Jepang, itu ekspor terbesar kita. Bank Indonesia berharap UMKM sebagai pilar penting perekonomian Indonesia semakin maju dan berkembang. Bagi Anda yang tertarik, KKI 2025 berlangsung 7 hingga 10 Agustus 2025 di Hall B JCC. Wastra, berbagai kerajinan, sampai kopi, coklat, dan teh asli Indonesia bisa Anda temui di sana. Putri Oktaviani, Jennifer Prapta, Kompas TV, Jakarta. Halo, selamat pagi saudara, selamat datang di segmen Kompas Bisnis bersama saya Renata Panggalo. Hari ini kita akan membahas mengenai Karya Kreatif Indonesia. Event tahunan yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia juga melibatkan lebih dari 1.000 UMKM seluruh Indonesia dan mengusung tema sinergi dan inovasi, kunci penguatan peran UMKM sebagai motor penggerak ekonomi berkelanjutan. Lalu bagaimana strategi yang sudah disiapkan oleh Bank Indonesia agar UMKM bisa naik kelas? Langsung saja kita bahas bersama dengan Pak Agung Kurniawan, Direktur Departemen Ekonomi Keuangan Inklusif dan Hijau Bank Indonesia. Halo Pak, selamat pagi. Selamat datang di Kompas Bisnis. Apa kabar Pak? Baik, alhamdulillah baik, sehat. Baik. Oke, puji Tuhan sehat Pak Agung ya. Nah, ngomong-ngomong soal UMKM naik kelas, kita pengen paham lebih, mengerti lagi nih Pak. Sebenarnya naik kelas itu definisinya seperti apa sih Pak dari Bank Indonesia? Ya. Jadi UMKM naik kelas itu menurut hemat kami adalah UMKM yang telah memiliki kemampuan tadi. Pertama, kelembagaannya setelah kuat, mungkin memiliki secara hukum juga memiliki kelembagaan yang sudah jejak gitu ya. Kemudian setelah itu harapannya adalah dia bisa meningkatkan kualitas produknya sehingga daya saingnya meningkat. Nah kemudian terkait dengan setelah kelembagaannya kuat, naik kelas tadi apabila kemudian dia juga meningkatkan kemampuan digitalisasinya. Jadi digitalisasi pertama adalah dia bisa memiliki fasilitas untuk memanfaatkan KRIS sebagai salah satunya media pembayaran. Kemudian juga digitalisasi dia terhubung dengan marketplace, e-commerce gitu ya. Dan itu kan artinya pasarnya tidak bisa hanya dalam lokal, mungkin juga secara nasional bisa terjangkau, dan bahkan ada e-commerce yang juga bisa sampai dengan internasional. Nah setelah tadi akses pasarnya meningkat, juga digitalisasinya ada, dan juga harapannya sebagian juga menerapkan yang berkelanjutan. Artinya
menerapkan ekonomi sirkular gitu ya, paling nggak secara bertahap gitu yang kita dorong. Dan tentunya tadi untuk melakukan seperti itu Bank Indonesia tidak bisa sendiri. Tadi ibaratnya kita berlari, kita hanya sendirian, tentunya hanya misalnya tahap awal kuatnya 5 kilo. Tapi kalau kita bersama kementerian lembaga, bisa larinya bisa mungkin half marathon begitu ya. Jadi bisa menjangkau yang lebih luas, dampaknya lebih besar kalau bersinergi dan kolaborasi tadi. Tadi ada 3 poin: kelembagaan, digitalisasi, dan juga berkelanjutan ya Pak. Nah, saya lihat ini Bank Indonesia berarti sangat mendorong sekali bagaimana kemudian UMKM ini bisa naik kelas, salah satunya tentu dengan menyelenggarakan Karya Kreatif Indonesia. Tapi yang ingin saya tanyakan Pak, sebenarnya seberapa penting sih Pak menurut Bank Indonesia peran UMKM ini dalam perekonomian Indonesia? Ya, UMKM ini merupakan tulang punggung ekonomi nasional kita. Dari sisi jumlahnya ada sekitar 65 juta. Dengan 65 juta tadi kontribusi UMKM terhadap PDB itu mencapai sekitar hampir 61%, jadi cukup signifikan dan juga menyerap lapangan kerja. Jadi secara jumlah pelaku 65 juta tadi mungkin hampir sekitar 99% jumlah pelaku. Dan ini komposisinya terlalu paling banyak adalah segmen mikro, kemudian kecil dan menengah. Jadi kan seperti piramid seperti itu bentuknya. Dan harapannya tadi yang mikro kita dorong menjadi kecil, kecil bisa naik lagi menjadi yang menengah. Jadi memang harapannya seperti itu. Dan ini tadi merupakan harus ada komitmen semua pihak, kementerian lembaga, juga akademisi untuk sama-sama tadi, dan juga dunia usaha tentunya, karena UMKM itu akan lebih cepat berkembang. Tadi sudah digitalisasi, kemudian sudah akses pasarnya, akses pembiayaannya, dan harapannya juga terhubung dalam rantai pasok baik domestik maupun global. Oke, Pak Agung tadi juga sempat menyinggung ini soal peran UMKM menyerap lapangan pekerjaan. Betul. Kita tahu ini sangat diperlukan ya untuk perekonomian Indonesia. Banyak mungkin yang pengen mulai nih Pak untuk membuka UMKM, tapi kalau dari Bank Indonesia sendiri saat berinteraksi dengan UMKM yang ada, sebenarnya keresahan mereka saat merintis UMKM itu seperti apa sih Pak? Mungkin pemirsa juga pengen tahu nih saat untuk merintis usahanya. Yang sering banyak beberapa pihak itu menafsirkan bahwa nomor satu harus ada modal dulu. Nah, sebetulnya menurut hemat kami modal itu adalah nomor kesekian. Yang pertama adalah tadi kelembagaannya, kemudian bagaimana menjaga mutu. Karena dengan mutu tadi kan bisa secara konsisten memenuhi demand daripada buyer-buyernya. Dan dan itu bisa saja secara kuantitas dengan kelembagaan tadi kan dia bisa bersinergi dengan UMKM lainnya gitu ya, untuk sama-sama memenuhi demand tadi secara bersama-sama, bergotong royong. Tapi tentunya harus ada standar ya, karena tentunya itu yang harus dijaga gitu. Oke, ada standar-standar yang harus dipenuhi, dan tentunya ini juga konsistensi kualitas gitu ya. Dan kalau kualitas terjaga, dayanya sudah kuat, tentunya tadi tinggal adalah mengembangkan sayap lebih tinggi lagi. Dan yang dilakukan oleh Bank Indonesia itu seperti apa Pak, sampai akhirnya mereka bisa mandiri begitu dan memamerkan produknya di acara ini? Ya, tentunya untuk melakukan pembinaan itu Bank Indonesia juga kerjasama dengan beberapa kementerian lembaga, akademisi untuk melakukan pendampingan. Jadi memang kuncinya itu tidak hanya tidak hanya satu arah ya, tapi benar-benar mendampingi. Dengan mendampingi tadi akan bisa menjaga percepatan ataupun kecepatan mereka dalam melakukan tadi peningkatan kualitas, kemudian kelembagaannya, kemudian untuk go digital, go global, seperti itu. Jadi memang ini bukan pekerjaan membalik telapak tangan, tapi memang harus secara konsisten dilakukan dan secara sinergi. Oke, secara rinci gitu ya Pak, soal digitalisasi, go digital itu, peran Bank Indonesia seperti apa? Ya tadi, kami pertama adalah dari sisi UMKM-nya kita kasih pelatihan bagaimana untuk menggunakan kris sebagai alat pembayaran, menggunakan harus memahami melek dengan sistem pembayaran di perbankan. Kan nggak hanya cuma kris, bagaimana dengan transfer, dengan clearing, dengan ALC dan lain sebagainya. Nah, setelah itu mereka kita dorong juga untuk dengan akses ke agregator, ke marketplace gitu kan. Dan di situ tentunya kan nggak cuma sekedar yang penting produknya sudah difoto, kemudian ada listnya, tapi juga kita ajarin bagaimana cara
mengemasnya, karena ini penting gitu ya untuk tadi menjaga kualitas, kemudian diterima buyer yang lebih luas itu dengan cara seperti itu. Digital juga go ekspor nih Go Pak. ekspor. Nah, go ekspor sendiri banyak standar-standar yang harus dipenuhi dan nggak cuma dari Bank Indonesia doang dong yang berkontribusi. Sinergi seperti apa yang diciptakan Bank Indonesia dengan misalnya kementerian lain untuk kemudian UMKM ini kita bisa lolos nih Pak ke mancanegara? Ya, salah satunya ini mungkin para para pemirsa mungkin bisa tadi ya hadir di KKI sini. Di sini ada ruang-ruang konsultasi, ruang-ruang interaksi yang dapat dimanfaatkan oleh para UMKM untuk berkonsultasi tadi mengenai bagaimana untuk go ekspor, bagaimana mendaftarkan hakinya, juga bagaimana mereka terhubung dengan para buyer gitu ya. Manfaatlah kesempatan ini untuk tadi langsung berkonsultasi dengan para ahlinya. Dan di sini juga hadir tidak hanya tadi untuk haki dengan Kementerian Hukum, juga misalnya kopi ada indikator geografisnya untuk memastikan ternyata kopi ini asalnya dari mana, ternyata bisa dipatenkan. Ini sedang didorong oleh rekan-rekan di Kementerian Hukum, dan juga di sini ada juga Kementerian Perdagangan. Jadi di sini lengkap. Untuk perbankan juga lengkap, untuk yang lembaga keuangan non-bank juga ada. Jadi paket lengkap ini KKI ini. Oke, menarik sekali KKI ini Pak, dan saya ingin lebih paham lagi lebih dalam mengenai apa aja sih inovasi dan fitur yang ada di sini. Tapi kita tahan sebentar, boleh dijawab usai jeda. Tetap di Kompas Bisnis, saudara. Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Bisnis bersama saya Renata Panggalo, saudara, dan kita kedatangan tamu yang sangat spesial, ada Bapak Agung Kurniawan. Kita lanjutkan perbincangan kita lebih dalam lagi nih soal karya kreatif Indonesia. Saya ingin menyentuh bagian inovasi yang sebenarnya dilakukan oleh Bank Indonesia, tentu bersinergi dengan kementerian lain untuk membuka pameran seperti ini. Apa sih Pak yang menjadi baru di kesempatan kali ini? Ya, pertama mengenai kebaruan dari jumlah peserta UMKM-nya tahun lalu itu hanya sekitar di bawah hampir 300. Sekarang hampir tadi 362 UMKM yang hadir secara offline. Kemudian yang secara online itu ada sekitar 1.100. Dan semuanya itu adalah harus yang UMKM lulus kurasi. Jadi memastikan yang hadir di sini maupun secara online tadi sudah lulus uji kualitas. Karena kami ingin membawa mereka untuk tadi global. Jadi tidak hanya katakanlah untuk pemasaran di domestik, tapi juga di luar. Jadi kalau nanti Mbak Renata keliling belanja-belanja gitu ya, akan terlihat bahwa sebenarnya kualitas produk dari UMKM itu, dari wastra, kopi, teh, coklat, dan sebagainya yang ada di sini tidak kalah dengan apa yang ada di luar sana. Bapak sempat jelaskan juga mengenai ada nih sebuah booth yang bisa menjadi tempat konsultasi, baik itu dari buyer-buyer yang memang tertarik dengan produk kita. Ini gimana Pak alurnya supaya lebih smooth gitu, mereka yang memang tertarik sekali dengan produk Indonesia. Jadi kepada para UMKM tadi yang ingin konsultasi mengenai akses pasar, di sini ada ruang interaksi konsultasi dengan para buyer-buyer. Dan sehingga bisa langsung B2B gitu ya. Sebetulnya mereka konsultasikan dengan apa yang ada, kelemahannya seperti apa yang diharapkan buyer di beberapa negara. Makanya kita juga melibatkan juga di sini tadi ada hampir sekitar 10 sampai 15 kedutaan besar yang juga kami undang. Karena tujuannya ini memang tadi mendorong pasar nggak hanya domestik juga ke global. Dan juga tadi konsultasi lain mengenai akses pembiayaan. Mungkin mereka selama ini bagaimana sih supaya dapat pembiayaan dari bank, syaratnya apa saja, dokumen-dokumennya yang lengkap itu seperti apa gitu ya. Nah itu juga seperti supaya lebih pas dengan kebutuhannya. Karena tadi beda segmen UMKM tentunya beda kebutuhan pembiayaan juga. Dan juga ya hal lain tadi mengenai kebaruan yang ada di KKI ini adalah tadi jumlah kementerian lembaga yang terlibat. Tahun kemarin itu hanya belasan, sekarang 24. Dan itu aktivasinya banyak hal yang baru juga. Mulai ada green tahun lalu belum masif ya, tapi khusus tahun ini ada Green Island juga. Jadi para pemirsa nanti yang hadir bisa di bagian bagian yang di sebelah Cangkir Nusantara itu ada Green Island. Di sana bisa melakukan berbagai aktivitas, melihat
pameran mengenai circular economy, bagaimana serat nanas itu bisa dijadikan menjadi kain. Terus kemudian ada bagaimana pemanfaatan sampah itu menjadi nilai adalah dengan BSF. Paket lengkap sekali ya, berarti bisa langsung beli di sini, baik itu dari bayar luar negeri dan kita nih juga masyarakat gitu ya yang memang pengen lihat-lihat baju. Tapi yang kita lihat kan di sini Pak, baju-baju aja nih, wastra nih. Nah, sebenarnya apa aja sih Pak yang disajikan di KKI ini selain wastra-wastra yang ada di sini? Ya, sebetulnya untuk tahun ini juga ada kebaruan adalah tahun lalu kan mungkin hanya wastra, batik gitu ya. Tahun ini adalah untuk kami juga menyasar segmen generasi muda. Sehingga kami juga ada tahun ini ada pengembangan untuk ready to wear. Jadi ini yang sesuai dengan selera tren anak muda. Itu yang kita juga tambahkan untuk tahun ini. Jadi kebaruannya salah satunya itu. Oke, berarti selain wastra ada kuliner. Ada kuliner, juga bisa katakanlah experience mengenai kopi terbaik. Kemudian ada teh terbaik dan juga ada coklat. Jadi silahkan untuk mencicipi teh, kopi dan coklat terbaik dari seluruh penjuru tanah air. Sempat disinggung mengenai ekonomi berkelanjutan, juga circular ekonomi yang bisa disaksikan oleh masyarakat. Nah sebenarnya Pak, kalau dari peran Bank Indonesia sendiri kan ini tentu kalau mau menembus market luar negeri tentu ada standar-standar yang harus dipenuhi ya Pak. Betul. Nah berbicara tentang berkelanjutan itu berarti dari UMKM yang kecil itu kemudian mengembangkannya sampai bisa memenuhi standar itu seperti apa Pak? Ya, tentunya itu ada beberapa tahapan yang mesti dilakukan. Mulai dari eco-adapter, eco-friendly, dan nanti yang sampai dengan advance gitu ya. Karena tujuannya tadi beberapa buyer di luar negeri sana itu sudah mensyaratkan agar mereka itu adalah mendapat sertifikat hijau gitu ya. Dan ini yang kita tentunya berkolaborasi dengan kementerian terkait tadi mengusahakan nggak cuman produknya itu berkualitas, tapi juga berkesinambungan. Jadi ada beberapa segmen pasar di luar negeri sana yang mengharapkan persyaratan tersebut. Nah, dengan fasilitasi ini harapannya lebih banyak lagi UMKM kita yang nembus ke berbagai pasar di luar negeri sana. Peningkatan kualitas, kapasitas itu juga ya Pak. Nah, kalau di KKI ini selain pameran ada nggak sih Pak yang bisa meningkatkan kapasitas itu secara langsung gitu? Ya. Tentunya juga ada banyak aktivasi. Aktivasi tadi juga mengenai kita bersinergi dengan Kementerian Pariwisata, mendorong bagaimana itu desa wisata bisa berkontribusi lebih tinggi lagi, berkontribusi dengan mengenai dengan Kementerian UMKM dan Kementerian Koperasi tadi untuk mendorong pengembangan UMKM hingga ke desa-desa gitu ya. Bagaimana dengan juga mendorong koperasi menjadi lebih maju lagi, terus kemudian untuk bagaimana mendorong pembiayaan hijau, pembiayaan ekonomi sirkuler, dan juga aktivasi hasil-hasil lain. Jadi banyaklah ini ya, komplit, paket komplit. Kayak sinergi, inovasi, ekonomi berkelanjutan, semuanya checklist ya Pak? Checklist. Ada semuanya. Dan tentu yang masuk gratis, masuknya gratis. Jadi tinggal datang, lihat-lihat, udah bisa langsung milih. Yeah. Bisa dicobain nggak sih Pak? Ini wastranya kan banyak banget ya Pak? Dan ada yang ready to wear juga kan? Yeah. Jadi pasar remaja atau mereka yang anak-anak muda gitu ya bisa langsung milih dan nggak perlu dijahit lagi gitu. Iya, dan misalnya, aduh habis belanja kok lapar nih. Ada berbagai snack di arena Nusantara. Jadi makanan-makanan ringan, kemudian makanan-makanan tradisional terbaik dari seluruh daerah tersedia. Ada semua ya Pak? Ada semua. Ada selain gratis nih Pak, mungkin dari segi harga-harga diskon atau mungkin ada promo mungkin Pak kalau di sini? Kalau itu tentunya B2B, tapi dari kami mendorong agar semua peserta pameran ini menampilkan hanya menjual dengan harga produksi. Oke, 1.000 baik itu online maupun offline. Kalau offline berarti di sini ada berapa Pak? Offline-nya ada sekitar 362 dan kemudian online-nya ada 1.100. Kalau online sih bisa santai ya, tapi kalau ini siapa cepat dia dapat. Oke, ada ratusan UMKM di sini, gratis masuknya, tinggal pilih mau yang mana yang suka ya. Oke, terima kasih banyak Pak Agung atas kesempatannya. Dan itu dia tadi saudara wawancara kami bersama dengan
Pak Agung Kurniawan, Direktur Departemen Ekonomi Keuangan Inklusif dan Hijau Bank Indonesia. Jadi ada beragam strategi, saudara, yang sudah didorong oleh Bank Indonesia dan tentunya diperlukan sinergi bersama dengan kementerian terkait untuk mendorong digitalisasi dan juga memperluas market sampai mancanegara. Dan tentunya acara Karya Kreatif Indonesia ini akan terus digelar sampai tanggal 10. Ini menjadi pengingat bahwa diperlukan sinergi dan inovasi untuk mendorong UMKM kita supaya bisa naik kelas. Saya Renata Panggalo, demikian Kompas Bisnis, dan tetap saksikan Sapa Indonesia Pagi karena masih banyak informasi menarik lainnya untuk Anda. Terima kasih masih di Sapa Indonesia Pagi bersama saya Mario Sarong, saudara. Seorang anggota TNI Angkatan Darat yang bertugas di Batalion Teritorial Pembangunan TP834 Waka Ngamere, Nagekeo, Nusa Tenggara Timur tewas pada Rabu 6 Agustus 2025. Almarhum meninggal diduga akibat dianiaya seniornya. Seorang anggota TNI Angkatan Darat berpangkat prajurit 2, Prada, Luki Cepril Saputra Namo, yang bertugas di Batalion Teritorial Pembangunan TP834 Waka Ngamere, Nagekeo, NTT, meninggal pada Rabu 6 Agustus 2025. Sebelumnya, Prada Luki sempat dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Eramo selama 3 hari. Ayah dari Prada Luki menduga anaknya meninggal akibat dianiaya seniornya di dalam asrama batalion. Atas peristiwa ini, sang ayah menuntut agar kasus segera diproses seadil-adilnya. Intinya dia tuh penganiayaan, keadilan harus ditegakkan. Ingat baik ya, merah putih. Keadilan juga harus merah putih dong. Ada satu catatan, biar tidak ada Luki yang lain, Luki yang lain. Ingat baik. Anak tentara aja dibunuh kok, bagaimana mau yang lain? Saya tidak punya kekuatan, tapi keadilan pasti Tuhan akan, jangankan manusia, Tuhan aja mendukung kok. Sementara Komandan Peleton dari Kesatuan Prada Luki bilang pihaknya telah berusaha membawa Prada Luki ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Dan kami berupaya memberikan bantuan terbaik, Bapak, sampai kami memfasilitasi semuanya di sana. Kemudian sampai di sini kan kita harus visum itu bisa keluar karena atas dasar penyidikan. Tapi bapaknya inginnya mempunyai visum untuk kepentingan untuk data yang pribadi. Jadi kami belum bisa memastikan. Sekarang kami bawa ke rumah sakit yang lain dulu. Ya, Pak, ya. Di rumah sakit di Nagekeo itu ada visum luar atau ada otopsinya? Di sana sudah ada visum luar, Pak. Visum pertama sudah ada. Visum luar sudah ada. Kemudian dari pihak rumah sakit Nagekeo pun sudah menjanjikan akan diberikan langsung visumnya itu ke pihak keluarga. Hingga kini, jenazah Prada Luki masih disemayamkan di rumah duka. Sementara kasus kematian Prada Luki ditangani Subdenpom 9 ND. Citos Natun, Kompas TV, Kupang, Nusa Tenggara Timur. Kita ke sorotan lain, saudara. 2 mantan menteri di era Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, jalani pemeriksaan di KPK. Mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim diperiksa selama 9 jam terkait dugaan korupsi pengadaan Google Cloud. Usai diperiksa, Nadiem tak berkomentar banyak selain mengapresiasi KPK. Nadiem menyatakan terima kasih karena telah diberi kesempatan mengklarifikasi soal pengadaan Google Cloud di Kemendikbudristek. Sebelumnya, KPK menyebut dugaan korupsi pengadaan Google Cloud di Kemendikbudristek terjadi pada masa pandemi COVID-19. KPK juga telah memeriksa sejumlah pihak lain. Dalam kasus ini salah satunya mantan CEO PT Gojek Tokopedia, Goto Andre Sulistyo. Sudah selesai, saya diminta memberikan keterangan mengenai pengadaan cloud di Kemendikbud. Alhamdulillah lancar, saya bisa memberikan keterangan dan saya ingin memberikan apresiasi sebesar-besarnya kepada KPK juga untuk telah memberikan saya kesempatan untuk melakukan keterangan ini. Mantan Menteri Agama Yakut Holil Khomas juga menjalani pemeriksaan di KPK terkait kasus dugaan korupsi kuota haji. Yakut diperiksa sebagai saksi selama hampir 5 jam. Yakut bilang ia berterima kasih bisa mengklarifikasi soal pembagian kuota tambahan pada pelaksanaan haji 2024 lalu.
Sebelumnya, KPK menyelidiki dugaan korupsi kuota haji setelah menerima laporan dari kelompok masyarakat serta didukung temuan pansus angket haji soal dugaan adanya penyimpangan penyelenggaraan haji 2024. Kalau terkait dengan materi saya tidak akan menyampaikan ya, mohon maaf kawan-kawan wartawan. Tapi intinya saya berterima kasih mendapatkan kesempatan untuk bisa menjelaskan klarifikasi segala kejadian kuota tahun lalu. Gitu ya, terima kasih. Sorotan selanjutnya, Saudara, mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menjalani pemeriksaan DNA di Barreskrim Polri Kamis pagi. Tes DNA dilakukan sebagai upaya pembuktian kasus pencemaran nama baik dengan terlapor Lisa Mariana. Ridwan Kamil menjalani tes DNA dengan prosedur pengambilan sampel darah dan air liur selama hampir 5 jam. RK bilang permohonan tes DNA diajukan dirinya untuk meredam isu yang bergulir di masyarakat. Ridwan menegaskan akan menerima apapun hasil tes DNA dan berkomitmen mengikuti seluruh proses hukum. Selamat pagi. Mengirimkan surat permohonan ini sudah lama. Jadi kita berinisiatif biar nggak berlarut-larut, biar tuntas. Mudah-mudahan tes ini menjadi jawaban dari yang selama ini kami perjuangkan ya. Sebaliknya, Lisa Mariana juga datang ke gedung Barreskrim Polri untuk menjalani tes DNA. Lisa menyebut tidak bertemu dengan Ridwan Kamil saat proses pengambilan sampel tes DNA. Lisa berharap proses tes DNA bisa berjalan dengan transparan tanpa adanya rekayasa. Pengambilan sampel berjalan dengan lancar, alhamdulillah. Oh enggak. Beda lantai ya. Harapannya apa? Tapi berharap bertemu nggak Mbak tadi Mbak? Enggak. Asal ya sportif aja ya Bang ya, berjalan dengan lancar. Informasi lainnya, Saudara, Bupati Pati, Jawa Tengah, Sudewo, akhirnya meminta maaf dan berjanji akan meninjau ulang kenaikan PBBP 2 jika masyarakat merasa keberatan. Sebelumnya warga Pati protes kenaikan pajak bumi dan bangunan, pendesaan dan perkotaan atau PBBP 2 hingga 250%. Silahkan lakukan. Jangan hanya 5.000 orang, 50.000 orang suruh ngerahkan. Saya tidak akan gentar. Saya tidak akan merubah keputusan. Tetap maju dan saya instruksikan semua aparatur pemerintah Kabupaten Pati tidak boleh ada bergening apapun dengan Yaya Kunjul. Yang bayar itu masyarakat Pak. Protes penolakan warga Pati, Jawa Tengah atas kebijakan kenaikan pajak bumi dan bangunan hingga 250% terus bergulir. Bukannya gentar, Bupati Pati justru balik menantang warga yang akan berdemo dan bersikukuh tetap melaksanakan aturan itu. Warga bilang kebijakan Bupati mencekik rakyat karena dilakukan di tengah situasi ekonomi yang sedang lesu. Kalau naik ya nggak sampai segitu lah Pak, naiknya dikit aja gitu. Terus juga ini tahun ini kan istilahnya ekonominya juga nggak membaik gitu. Memberatkan rakyat Mas, itu tidak sesuai dengan janji-janji Sudewo waktu kampanye, tidak akan menaikkan pajak. Usai menuai kegaduhan, belakangan Bupati Pati Sudewo berjanji akan meninjau ulang kenaikan PBBP 2 jika masyarakat merasa keberatan. Bupati juga meminta maaf atas kegaduhan saat penertiban posko donasi beberapa waktu lalu. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya atas pernyataan saya. 5.000 silahkan, 50.000 masa silahkan. Saya tidak menantang rakyat. Kenaikan sebesar 250% itu tidak semuanya. Itu hanya maksimal 250% itu maksudnya. Jadi yang di bawah 100%, di bawah 50% jauh lebih banyak. Namun demikian kalau ada yang menuntut supaya yang sampai 250% itu diturunkan, akan saya tinjau ulang. Terkait ricuhnya penerapan PBBP 2 hingga 250%, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengaku akan mengecek kebijakan itu. Tito bilang pihaknya belum mengetahui apakah Pemkab Pati sudah berkonsultasi dengan Kemendagri
terkait penerbitan PBB. Saya sudah perintahkan Irjen untuk cek itu aja. Dasarnya apa? Tapi kan biasanya Pak, Perda itu harus konsultasi ke Kemendagri, itu udah konsultasi belum? Saya akan cek lagi. Saya baru juga tahu dari media, makanya saya akan cek. Meski Bupati Pati Sudewo telah meminta maaf, aksi demonstrasi menentang kebijakan Bupati terkait kenaikan PBB P2 tetap akan digelar 13 Agustus mendatang. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, TNI Angkatan Udara melakukan gladi demonstrasi udara di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Gladi dilakukan dalam rangka persiapan upacara gelar pasukan operasional dan kehormatan militer yang akan digelar pada 10 Agustus 2025. Sebanyak 17 pesawat tempur TNI Angkatan Udara yang terdiri dari F-16 Fighting Falcon dan T-50I Golden Eagle jalani gladi demonstrasi udara. Komandan Wing Udara 3 Lanut Iswayudi, Kolonel Penerbang Bambang Aprianto menjelaskan TNI AU akan menampilkan 3 jenis formasi udara, di mana formasi udara ini menampilkan manuver strategis dan simulasi tempur dengan memadukan kecepatan hingga ketepatan. Menurut rencana, demonstrasi udara ini berlangsung di upacara gelar pasukan operasional dan kehormatan militer di Batu Jajar, Bandung. Saudara, jangan kemana-mana, Sapa Indonesia Pagi akan segera kembali dengan informasi lainnya. Salah satunya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah RI telah menyiapkan pusat pengobatan untuk warga Gaza di Pulau Galang, Batam, Kepulauan Riau. Selengkapnya sesaat lagi. Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah Republik Indonesia telah menyiapkan pusat pengobatan untuk warga Gaza di Pulau Galang, Batam, Kepulauan Riau. Pusat kesehatan di Pulau Galang disebut dapat menampung hingga 2.000 warga Gaza dengan sejumlah fasilitas kesehatan. Selain menjadi pusat pengobatan, Pulau Galang dapat menampung keluarga korban perang dari Gaza. Dan rencananya disiapkan pusat pengobatannya nanti di Pulau Galang. Karena di Pulau Galang terdapat fasilitas rumah sakit, termasuk juga fasilitas-fasilitas pendukung lainnya yang bisa untuk mengobati sekitar 2.000 warga Gaza. Termasuk juga nanti untuk menampung keluarga yang mendampingi korban-korban perang ini. Dan terima Sapa Indonesia pagi hari ini. Saya Adistila Rasati. Dan saya Mario Sarong pamit undur diri. Sampai jumpa.